Halo semuanya, perkenalkan nama aku Patricia. Di sini aku akan membuat tugas mandiri aku, yaitu bahasa Indonesia tingkat lanjut. Di sini aku akan menjelaskan konflik bawah sadar pada tokoh Jonathan di film Sore melalui pendekatan psikoanalisis by Sigmund Freud. Tujuan aku membuat kajian ini adalah menunjukkan bagaimana dorongan yang tidak disadari dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan seorang tokoh. Nah, konflik bawah sadar ini akan muncul ketika keinginan ID dan tekanan superego saling bertentangan, sehingga ego menjadi kewalahan, dan konflik ini sering ditampilkan dengan adanya suatu kecemasan, sebuah penolakan, dan yang terakhir itu sering ditampilkan suatu perilaku yang tampak tidak konsisten. Di sini aku mau merepresentasikan dan menggambarkan bagaimana tokoh Jonathan ini buat teman-teman yang belum nonton dan belum baca novelnya, supaya kalian bisa membayangkan tokoh ini tuh seperti apa sih. Nah, pada film Sore ini tokoh Jonathan digambarkan sebagai sosok yang tenang, cukup rasional, dan terlihat orang yang berusaha kuat. Tapi di balik ketenangan itu sendiri, tokoh Jonathan ini secara tidak langsung menyembunyikan dan tidak menampilkan bahwa ia tuh sedang mengalami pergulatan batin pada dirinya, seperti ditunjukkan perilaku ragu, tekanan emosi, dan ketidakpastian yang tidak ia tampilkan menunjukkan bahwa ia sedang menyembunyikan perasaan yang belum selesai pada dirinya. Nah, tokoh konflik bawah sadar ini. Konflik bawah sadar pada tokoh Jonathan ini bisa dijelaskan melalui adanya benturan terhadap keinginan ID dan tekanan superego. Oke, dimana sisi ID itu Jonathan ini memiliki dorongan emosional yang dimana dia tuh pengen ngerasa bebas, ngerasa aman, selalu pengen tidak terbebani sama masa lalunya, karena masa lalunya itu cukup memiliki tanggung jawab yang cukup berat terhadap dirinya. Si dorongan ini itu muncul sebagai keinginan untuk menghindari rasa sakitnya di masa lalu, rasa traumanya, supaya dia tuh lupa dengan cara dia mungkin hidup baru, dia mabuk, dia hidup tidak sehat. Jadi dia mencari pelampiasan, dan tekanan emosional ini yang cukup ia pendam beratus-ratus kali supaya dia tidak ingat sama masa lalunya. Oke, lanjut. Terus di sisi super egonya ini, Jonathan itu justru dikaitkan sama perasaan tanggung jawabnya dan rasa bersalahnya, karena dia tuh pasti memiliki standar moral ya terhadap dirinya yang sudah mungkin ditetapkan sama dia. Super ego itu membuat perasaannya harus tetap kuat, seperti yang dijelaskan tadi, harus terlihat kuat. Dia tidak boleh nih ngecewain orang lain. Nah, hal ini justru membuat ia menekan perasaan yang sebenarnya itu seperti apa. Terus yang terakhir itu adalah ego. Kita kaitkan dengan ego yang dimana ego ini tidak mampu menyeimbangi keduanya antara ID dan super ego. Jonathan ini pada film tersebut tuh melakukan beberapa mekanisme pertahanan diri. Ia melakukan adanya represi, yaitu menekan ketakutannya dan traumanya supaya dia tidak muncul di permukaan atau muncul pada pemikirannya. Makanya tadi dia mencari pelampiasan, dia cari kesibukan dan lain-lain. Terus ia juga melakukan rasionalisasi, yaitu memberikan alasan-alasan logis gitu supaya menutupi konflik emosionalnya yang ada pada dirinya. Nah, justru akibat dari itu memperlihatkan bahwa perilaku Jonathan itu sangat kontradiktif, menampakkan bahwa ia adalah kontradiktif, yang
Di sisi satu dia pengen mengikuti perasaannya gitu, tapi di sisi lain ia menahan diri karena standar moral yang harus ia pegang. Nah, dari konflik inilah yang membuat tokoh Jonathan terlihat menampakkan perilaku yang ragu, cemas, dan susah mengambil keputusan penting sepanjang cerita. Nah, dari kesimpulan yang saya dapat dan telah saya catat, setelah saya menjelaskan ini, semuanya bisa disimpulkan bahwa konflik yang dialami si tokoh Jonathan itu bukan cuma masalah situasi eksternalnya dia, tetapi berasal dari sebuah dorongan bawah sadar yang saling bertentangan. Dari ID-nya sendiri ingin mengikuti sebuah keinginannya, perasaannya gitu, dan kenyamanan batinnya, tapi sementara dia bertentangan dengan super ego yang menuntutnya harus bertindak sesuai moral dan rasa tanggung jawab, yang dimana dia harus berubah menjadi orang yang lebih baik karena adanya Sore dan ada rasa dari dirinya sendiri, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dan akhirnya ego ini mengalami kewalahan yang akhirnya muncul perilaku-perilaku yang tidak stabil. Nah, demikian video dari aku tentang penjelasan mengenai konflik bawah sadar pada tokoh Jonathan di film Sore melalui pendekatan Sigmund Freud. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih kritis lagi dan lebih mengenal lagi pada film Sore, itu tokoh Jonathan-nya. Sekian, terima kasih. Nah, sebelum aku lanjut lebih kompleks, aku jelasin bahwa menurut Sigmund Freud, kepribadian manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ID, yang kedua super ego, dan yang ketiga ego. Nah, ID ini sendiri artinya bagian menengahi antara keinginan ID dengan